Adab-adab kalau kita menjenguk orang sakit. Yang pertama tentunya kita mengikhlaskan niat, karena Allah SWT memerintahkan supaya kita mendapatkan pahala. Karena setiap amal dalam Islam harus diikhlaskan niatnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Allah tidak menerima sebuah amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Kemudian yang kedua, jadi bukan karena tidak enak saja ya, bukan karena tidak enak, bukan karena terpaksa, bukan karena ini atasan, bukan karena ini hanya mertua, tidak. Memang ikhlaskan saya menjenguk orang sakit, apalagi dia muslim. Dan menjenguk orang sakit juga boleh menjenguk ya orang non muslim ya, menjenguknya boleh. Yang tidak boleh kalau menghadiri acara ritualnya, termasuk misalnya kalau sudah masuk acara kematian ya, tapi kalau dia masih sakit nggak masalah dijenguk. Tapi kita bicara lingkup yang lebih khusus lagi adalah menjenguk orang muslim. Kita ikhlaskan niat. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah memilih waktu dan tempat yang tepat ya. Jadi kita tentu di rumah sakit pun sudah ada jam besuk misalnya ya, waktu-waktu yang tepat. Jangan sampai pada saat dia mungkin lagi dibersihkan oleh perawat atau lagi mengkonsumsi obat yang memang tidak boleh, ada orang yang sehat di situ ya, karena penyakitnya sangat keras misalnya. Maka ini semua kita pilih waktu dan tempat yang tepat ya. Kalau misalnya ada orang sakit tapi jauh sekali luar negeri, mungkin kita tidak mampu untuk ke sana, tidak tepat waktu dan tempatnya juga ya. Dan ini selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau kalau menjenguk sahabat-sahabat yang sakit, beliau ya, memilih waktu yang tepat di mana orang itu punya kesiapan untuk dijenguk. Kemudian yang ketiga, mendoakan padanya atau di sisinya doa-doa yang disunnahkan. Di antara doa yang sangat mulia, potongannya sangat pendek, dan ini ada jaminan dari Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, siapa yang menjenguk orang sakit kemudian dia membaca 7 kali As'alullahal azim Rabbul arshil azim ayyashfiyaka, 3 potongan saja. As'alullahal azim artinya aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbul arshil azim pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka agar menyembuhkanmu. Kalau perempuan ayyashfiyaki. As'alullahal azim Rabbul arshil azim ayyashfiyaka. Ini 3 potongan doa yang sangat pendek. Kata Nabi SAW, siapa yang membacanya 7 kali di sisi orang yang sedang dijenguk, maka pasti Allah akan sembuhkan selama ajalnya belum datang. Pasti Allah sembuhkan selama ajalnya belum datang. Jadi memang bisa saja seorang muslim berkeyakinan kalau dia baca tulus ikhlas ini karena Allah SWT, dia baca pada saat dia jenguk orang sakit, maka pasti disembuhkan oleh Allah. Dan kalau tidak sembuh dengan doa-doa ini sering kita baca, memang sudah ajalnya orang ini. Karena begitu penyampaian baginda Nabi SAW ya, pasti Allah sembuhkan selama ajalnya belum datang. Ini yang pertama doanya. Kemudian doanya juga adalah memegang titik yang sedang sakit. Dan itu dalam riwayat yang sahih, memegang titik yang sakit sambil membaca juga 7 kali. Bismillah, a'udzubillah. Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah. Min syarri ma wajada wa hadarah. Dari segala keburukan yang telah dirasakan oleh orang ini dan juga yang dia berhati-hati darinya. Bismillah, a'udzubillah min syarri ma wajada wa hadara. Itu kalau pasiennya laki-laki. Kalau perempuan ditambah tak, min syarri ma wajadat wa hadarat ya. Dari keburukan yang dia dapatkan atau dia rasakan dan dia berhati-hati darinya. Ini juga sebenarnya hadisnya yang berbunyi adalah untuk diri sendiri. Kata Nabi SAW, siapa yang merasakan rasa sakit di tubuhnya, kemudian dia memegang tempat sakitnya sambil membaca ini. Kalau untuk diri sendiri kita membaca Bismillah, a'udzubillah min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ajidu wa uhadhiru, apa yang aku rasakan dan apa yang aku hati-hati darinya. Kalau laki-laki, di depan kita pasien kita sedang pegang, mengatakan ma wajada wa hadara. Kalau perempuan tentu dengan perempuan yang lain juga dia mengatakan ma wajadat wa hadarat. Ini juga sunnahnya membaca 7 kali ya.
Tentu ini harus diikuti dengan keyakinan teman-teman sekalian. Sering kali saya kadang-kadang tanpa sebab saya merasakan sakit. Ya. Kemudian saya memegang tempat sakit itu, baca dengan penuh keyakinan, alhamdulillah hasilnya maksimal. Ya. Harusnya diyakini. Saya kemarin naik pesawat waktu umrah, entah kenapa pas naik pesawat mau pulang ke Indonesia, lutut saya sakit sekali sebelah kanan, tanpa sebab, nggak kebentur, nggak apa gitu, tapi sakit sekali kalau digerakin. Saya pegang, saya baca 7 kali doa ini. Tapi memang tentu kita usahakan diulang-ulang ya. Bukan betul 7 kali saja. Saya lakukan 7 kali, berapa menit kemudian saya teringat, saya baca lagi, saya pegang lagi. Alhamdulillah sembuh, hilang gitu. Makanya termasuk sunnah Nabi SAW. Dan ingat, doa dan zikir makin sering diulangi, maka makin besar efeknya. Makin sering diulangi, maka makin besar efeknya. Makanya kita ada pengulangan zikir, pengulangan doa. Maka pengulangan ini bermanfaat sekali. Jenis doa yang ketiga yang diajarkan Nabi SAW adalah beliau pernah menjenguk seorang sahabat yang sakit, kemudian beliau menyentuhkan jari-jari beliau ke tanah sambil mengangkatnya dan meludahinya sedikit atau meniupnya, dan berkata, ditempelkan di tempat yang sedang sakit, sambil beliau mengatakan Bismillahi turbati ardina, dengan nama Allah dan kesucian tanah kami. Biriqati ba'dina, dengan air liur atau air ludah sebagian kami. Yushfa bihi saqimuna, tersembuhkanlah orang yang sakit di antara kami. Bismillahi turbati ardina, dengan nama Allah dan kesucian tanah kami. Bismillah nama Allah, turbati ardina, kesucian tanah kami. Biriqati ba'dina, dengan air ludah atau air liur sebagian di antara kami. Yushfa bihi saqimuna, tersembuhkanlah orang yang sakit di antara kami. Ini di antara doanya. Juga di antara doa yang lain adalah dianjurkan oleh Nabi SAW, doa yang keempat, Allahumma rabban nas adhibil ba's. Allahumma rabban nas adhibil ba's. Artinya, Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah rasa sakit ini. Lanjutannya, ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena kamu satu-satunya pemberi kesembuhan. Ishfi anta syafi, Allahumma rabban nas adhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ya. Ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakit ini. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena engkau adalah satu-satunya penyembuh. La shifa illa shifa'uk, dan tidak akan pernah ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari sisimu. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Sebagian ulama menambahkan, ini tentu yang kedua tadi tentang masalah yang harus kita lakukan ya, mengikhlaskan niat. Kemudian yang kedua, melihat waktu dan tempat yang tepat. Yang ketiga, membaca doa-doa tadi. Kemudian yang keempat, adabnya dalam berziarah adalah membawakan hadiah, memberikan hadiah apa saja, ya, memberikan hadiah kepadanya. Kemudian yang kelima, menasehatinya agar dia menjadikan sakit itu sebagai peringatan. Kalau dia orang kafir, diajak ke Islam, sebagaimana Nabi SAW melakukan kepada anak muda Yahudi yang sedang sakit, lalu diajak syahadat, dan akhirnya syahadat, kemudian dia meninggal setelah itu. Dan Nabi SAW mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Menasihati tentunya ini termasuk bagian daripada sunnah. Memberikan hadiah juga begitu. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah menghiburnya. Dan menghiburnya di sini maksudnya adalah dengan kata-kata yang baik. Ya. Seperti misalnya sabda Nabi SAW pada saat menjenguk sahabat yang sakit, la ba's tahur insyaallah. Semoga enggak jadi masalah buat kamu ini, dan menjadi pembersihan atau penggugur dosa-dosamu. Itu kalimat-kalimat motivasi sekaligus doa tentunya ya. Maka ini perlu dilakukan. Ya. Jadi jangan sampai kita datang menjenguk orang sakit, sebentar lagi kamu mati kayaknya nih, ya. Atau apalah
kata-kata yang serupa dengan itu, malah menakut-nakuti, maka ini tidak boleh. Tapi kita juga tidak bohong tentunya. Ya, dari satu sisi begitu kita mengatakan insya Allah Allah sembuhkan, semangatlah. Ada orang yang lebih berat penyakit tapi Allah sembuhkan, seperti itu. Dan yang paling bagus adalah kita titipkan masalah akidah di situ. Misal kita mengatakan kalau ajal datang, maka tidak akan pernah orang bisa luput. Orang mati bukan karena di rumah sakit, tapi orang mati karena ajalnya datang. Walaupun dia sehat di luar sana, seorang olahragawan pun akan mati saatnya dia kalau mati.